Selamat malam, saya Oki Sanjaya dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan mempraktekkan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Tugas 3 maksud saya untuk jaringan komputer. Soal yang pertama itu, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, kita mulai. Kita diminta siapkan dulu 4 komputer. 1, 2, 3. Ada 4 komputer. Di situ kita disambungkan dengan hub, switch hubnya. Di situ kita pasang kabel ke switch. Lanjut, setelah itu kita setting untuk komputer yang pertama. Masuk ke config, masuk ke path Ethernet. IP-nya kita buat 192.168.1.1. Ini kita copy aja. Setelah itu untuk komputer yang selanjutnya kita masuk ke setting, ke path Ethernet. IP P4 nya kita masukkan ini 1.2. Lanjut, PC selanjutnya kita setting yang sama, IP nya itu 1.3. Lanjut ke komputer selanjutnya, ini kita kasih 4, namanya kita ganti 1.1. ini 1.2. ini 1.3. Lanjut tekan ini isinya kita ganti 1.4. Oke, sudah. Untuk kita diminta untuk menghubungkan ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Jadi kita lakukan ping, masuk ke desktop, kita masuk ke run, ping 192.168.1.2. Misalnya kita ke komputer sebelahnya, coba kita enter. Oke, terhubung ya. Untuk ke PC 1.2, coba kita ke PC yang 1.3, terhubung. Coba kita lanjut ke PC titik 4. Oke, saat PC 1.4 juga terhubung ya.
Jadi untuk soal nomor 1 sudah selesai. Selanjutnya itu soal nomor 2. Buatlah sebuah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Kita siapkan server 1, kita sambungkan kabelnya. Setelah itu kita setting bagian config, masuk ke path address-nya 192.168.1.100. Setelah itu coba kita jalankan. Coba kita go. Baik, untuk komputer 1 sudah, yang 1.1 sudah bisa mengakses server. Selanjutnya PC yang 1.2. Copy aja. Berhasil. Untuk yang PC 1.3 kita coba ke desktop, ke HTTP. Pastikan aja. Untuk PC yang 1.3 juga berhasil. Selanjutnya PC yang 1.4 ke stop, kita masuk HTTP. Berhasil ya. Untuk soal yang nomor 2 yang buat server ini sudah terhubung. Selanjutnya kita di soal nomor 3, yaitu buatlah satu server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Kita tambahkan lagi server DNS-nya. Sini kita kasih namanya, kita ganti dengan DNS. Oke, habis itu kita sambungkan kabelnya. Habis itu kita masuk ke config, ke bagian path address. Sini kita masukkan 192.168.1.200. Setelah itu masuk ke service. Untuk HTTP dan HTTPS nya kita off kan. Lanjut ke DNS. Untuk DNS service nya kita on kan. Di sini kita coba pakai domainnya, kita masukkan okisanjaya.com. Untuk address ini address yang di punya server, IP server 192.168.1.100. Setelah itu kita add
sudah, kita kembalikan masuk ke PC yang pertama, kita setting untuk di config ke bagian setting. Untuk DNS servernya kita masukkan 192.168.1.200, kita copy aja. Selanjutnya yang di PC 1.2 di config di DNS servernya kita pastekan. Untuk DNS servernya IP nya lanjut yang 1.3, kita masuk ke config, habis itu kita masuk ke setting, DNS servernya kita isi, lanjut 1.4 PC yang 1.4, masuk ke config, setelah itu setting, masukkan DNS servernya. Setelah itu kita coba runkan di HTTP. Kita masukkan domain tadi okisanjaya.com, kita go, berhasil untuk yang PC 1.1 nya. Selanjutnya di PC 1.2 kita di desktop, kita coba run buka web browsernya lagi. Masukkan domain yang kita daftarkan tadi okisanjaya.com, ini kita copy aja. Berhasil ya untuk PC 1.2. Selanjutnya PC 1.3, masuk ke desktop, ke HTTP, kita pastikan domain yang tadi, kita go kan, berhasil untuk PC yang 1.3. Selanjutnya PC 1.4, masuk ke desktop, masuk ke web browser, kita masukkan domainnya. Oke, berhasil ya. Untuk soal nomor 3, yang buatlah satu buah server DNS yang ini dan satu server HTTP yang ini terhubung dengan 4 komputer. Pastikan lain HTTP yang melalui DNS servernya sudah terhubung. Jadi sudah selesai untuk soal nomor 3. Selanjutnya untuk soal nomor 4, buatlah struktur jaringan pada gambar berikut yang tertera di gambar. Lakukan perintah berikut. Yang pertama itu kita melakukan ping dari komputer VC 0 ke VC 1. Pastikan VC 0 dan VC 1 harus terhubung. Kedua, ping dan komputer VC 1 ke VC 0. Pastikan VC 0 dan VC 1 harus terhubung. Ketiga, buka web browser akses ilkom dari VC 1. Pastikan halaman ilkom harus terbuka. Keempat, buka web browser akses pendilkom.com dari VC 0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, langsung kita mulai. Kita hapus dulu ini. Bentar ya. Kita delete dulu. Satu. Ini kita hapus. Setelah itu
kita masukkan dulu PC 1 di sini. Setelah itu tambahkan lagi switch 1 di sini. Masukkan lagi server. Oke, sudah kita masukkan. Sekarang kita masukkan router satu di sini. Sambungkan kabel sini ke sini. Setelah itu sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Sudah, namanya kita ganti ya sesuai dengan yang diminta di sini. Videocom.com sini Visino. Saya lihat dulu Visino. Oh, tidak spasi. Lanjut. Ini enggak ada nih. Enggak ada nih. Oke. Sudah. Untuk rangkaiannya sudah sesuai dengan soal. Yang pertama itu kita menyeting routernya dahulu. Masuk ke get Ethernet 00. Di sini kita masukkan IP-nya 192.168.2.1. Setelah itu yang di bawahnya, itu yang gigabit Ethernet 001 itu kita masukkan IP-nya 192.168.1.99. Habis itu masuk ke statik. Untuk statik itu networknya kita masukkan 192.168.1.0. Untuk maxnya itu 255.0. Untuk next hopnya itu 192.168.2.0. kita add. Sudah. Setelah itu masuk ke server icom.com.
kita masukkan di global setting. Ini default gateway nya di 192 168 1.99. untuk DNS nya kita masukkan 192 168.1.200. setelah itu pas ethernetnya kita masukkan di 192 168.1.100. sudah. Setelah itu kita masuk ke server yang selanjutnya, itu Pendilcom. Masuk ke setting Pendilcom itu karena dia di bawah ya, berarti dia pakai 192.168.2.1. untuk DNS nya servernya itu pakai 200. oke, masuk ke internet. Di sini dia pakai 192.168.1.100. sudah. Habis itu lanjut kita mengisi yang PC1 dulu. PC1 itu kan yang jaringan bawah. Untuk jaringan bawah kita pakai 192 168.2.2. untuk DNS nya pakai yang 200 192 168. ini yang global setting, nah yang 200. situ masuk ke pas internetnya, satu 192.168.2.2. coba lihat lagi. Oke, sudah. Sekarang masuk ke PC0. Ke DNS dulu, ke DNS server. Kita masukkan di DNS nya 192 168 1.99 192. ini pakai yang 200 1.200. masuk ke testnetnya ada terisi. lanjut ke service, masuk ke DNS. Di sini kita ada dua server, yaitu kita masukkan domainnya telkom.com dengan address 192.168.1.100. Habis itu kita add. Lanjut kita masukkan lagi domain yang Pendilcom. Untuk addressnya itu sama 192.168.1.100. kita add. Setelah itu DNS nya sudah kita on kan. Lanjut ke PC0. Untuk PC0 global setting, kita default gateway nya kita masukkan 192.168.1.99.
Untuk DNS server pakai yang 1.200.192.168.1.200. Sudah masuk ke pas Ethernet 0. Ini pakai 1 karena dia 0 itu kan di atas 168.1.1. Sudah, coba kita masukkan, soalnya itu diminta dari ping 0 ini ke PC 1, pastikan harus terhubung. Coba kita masuk ke RAM, coba kita masukkan ping 192.168.2.2 itu masuk ke, terhubung ke apa, ini terhubung ke PC satunya. Coba kita jalankan. Oke, untuk soal nomor 1, PC 0 dan PC 1 itu terhubung ya. Selanjutnya kita menghubungkan PC 1 ke PC 0. PC 1 kita hubungkan ke PC 0, masukkan ping 192.168.1.1. ini untuk terhubung ke PC 0 karena PC 0 itu IP nya itu 1.1. baik, untuk PC 1 dan PC 0 terhubung. Soal selanjutnya kita diminta untuk membuka browser untuk mengakses ilkom dari PC 1. Kita buka PC 1. Setelah itu kita masuk web browser. Kita masukkan akses ilkom ke sini, kita go. Baik, bisa diakses ya untuk server ilkomnya dari PC 1. Selanjutnya kita membuka browser, mengakses Vendircom dari PC 0. Kita masukkan domainnya, ini kita go, maka tampilan servernya itu terhubung. Baik, untuk tugas 3 dari mata kuliah jaringan komputer sudah selesai. Sekian dari saya, Oki Sanjaya. Terima kasih.